Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Ahmad Muzani, biar enggak tegang, ini Mas Muzani ini asli PII, Ketua PII Tegal. Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid. Nah, ini Mas Dayat ini juga Ketua PII di anggota dan aktif di PII Gontor Ponorogo. Yang sangat kita cintai bersama Ketua Dewan Kehormatan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Beliau juga asli PII dan pertama kali yang mendidik untuk bicara di depan panggung adalah pelajar Islam Indonesia. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Keluarga Besar PII Bapak Haji Sutrisno Bahir, Mastris, asli Pekalongan dan aktif di PII Pekalongan. Dari sudut sana Bapak Dr. Sofyan Jalil, rekor menteri selama masa Indonesia Merdeka. Kalau nggak salah 7 kali Pak ya. Dari mulai BUMN pernah, Menkominfo, Bappenas, Menko Perekonomian, BPN, apalagi terakhir 5 mungkin. Tinggalnya di Menteng Raya 58 dan tidurnya di Masjid Al-Fatah Menteng Raya 58, asli PII. Kemudian Komisaris Utama Min ID, ini tiba-tiba jadi komisaris nih Pak Fuad nih, Bapak Dr. Fuad Bawazir, PII dari Cilacap, biasa naik sepeda, kemudian tiba-tiba diterima di UGM akuntansi, jurusan yang cukup keren saat itu. Kemudian aktif di keluarga besar, aktif di PII Yogyakarta Besar. Ini Pak Fuad Bawazir. Kemudian Pak Kiai, lupa tadi, Pak Kiai Khalil Ridwan yang selalu mendampingi kita semuanya di keluarga besar PII. Kemudian nggak perlu saya sebut satu persatu, semua jajaran pimpinan pusat keluarga besar PII, sahabat-sahabat semua pengurus wilayah keluarga besar PII dan pengurus daerah keluarga besar PII seluruh Indonesia, serta tamu-tamu yang kami undang dan juga segenap panitia. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang terakhir saya sebut satu lagi, Mas Karim, Abdul Karim Nagib, itu pencipta lagu Mars PII dan lagu Mars KBPI dan Mars KBPI Wati dan himne KBPI. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa kumpul untuk menyelenggarakan dan melaksanakan muktamar ke-7 Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Kita tahu bahwa kehadiran Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia tak lain adalah untuk meneruskan cita-cita kita ketika kita aktif di PII, adalah menegakkan nilai-nilai keagamaan,
akhlakul karimah dalam dunia pendidikan, dalam dunia budaya dan sosial. Nah, oleh karena itu tugas keluarga besar PII adalah menjaga nilai-nilai dan etika peradaban kita. Yang kalau kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukon. Sesempurna-sempurnanya orang beriman adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Disinilah letak perbedaan keluarga besar PII dengan organisasi-organisasi ormas lainnya. Kita boleh beda pendapat, kita tidak sepakat juga boleh, tapi nilai-nilai dan etika harus kita junjung. Tantangan kita ke depan adalah munculnya persaingan, kompetisi yang sangat erat. Disinilah tugas keluarga besar PII. Apakah KBPI mampu melahirkan kader-kader adik-adiknya PII untuk menjawab pertantangan zaman ke depan. Peradaban kita tidak gampang, tantangan kita tidak mudah. IT sudah di depan mata, perkembangan teknologi sudah di depan mata, konflik internasional juga di depan mata. Nah, bagaimana upaya kita untuk menghadapi itu semuanya? Bagaimana upaya kader-kader kita yang ada di PII untuk bisa mengantisipasi perubahan zaman itu? Tugas yang paling penting dari keluarga besar PII, yang paling pokok, ini selalu didengungkan oleh Pak JK, percuma keluarga besar PII besar, tapi PII-nya mati. Percuma keluarga besar PII hidup dan programnya banyak, tapi PII-nya melempem. Nah, oleh karena itu Pak JK, salah satu parameter utama keberhasilan keluarga besar PII di wilayah, keberhasilan keluarga besar PII di daerah adalah hidupnya dan hadirnya kembali kegiatan pelajar Islam Indonesia. Nah, oleh karena itu pada muktamar kali ini yang ketujuh, kita sepakat mengambil tema menguatkan amal usaha berkontribusi membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kenapa amal usaha yang kita cantumkan di situ? Karena setelah kita lihat perjalanan hampir semua ormas, ormas yang masih hidup adalah ormas yang punya amal usaha. Karena biasanya kalau ormas tidak punya amal usaha, pada akhirnya akan ditelan oleh zaman dan ditelan oleh konflik-konflik internal ormas itu sendiri. Nah, oleh karena itu di periode ke depan saya sangat berharap kepemimpinan setelah saya nanti, muktamar ke-7 nanti, kita bisa menghasilkan amal usaha yang mampu. Ini dia. Yang mengambilkan amal usaha yang mampu melahirkan SDM yang unggul. Baik keluarga besar PII maupun aktivis PII-nya. Ini yang kita harapkan. Jadi saya dulu pernah sepakat, kemarin-kemarin saya ngobrol dengan Mas Muzani ini. Saya manggilnya kan biasa John. Nah, ini kan John orang Tegal kan, Mas Muzan. Ini PII ini selama ini lama di posisi oposisi, ya kan? Jadi wah, kalau udah posisi oposisi kita udah kenyang. Nah, tampaknya ke depan ini mulai 2024 kita pada posisi penguasa. Nah, ide apa nih yang akan kita munculkan? Saya bilang gitu kan. Ini Pak Fuad udah ketawa nih Pak Fuad nih. Nah, ini kan jadi sempat ngobrol, saya tuh kok pingin ya, kita ngobrol berdua nih dari periode kemarin, pingin KBPI punya pusdiklat. Nah, tadi udah diomongin sama Mas Tris tiba-tiba kan, kita punya pusdiklat. Nah, itulah nanti saya berharap pasca muktamar ke-7 ini, Ketua Umum KBPI selanjutnya, pengganti saya tentunya, karena saya sudah 2 periode, ya kan, bisa yang pertama tadi punya pusdiklat, kemudian yang kedua saya banyak masukan dari daerah bahwa teman adik-adik kita, anak-anak kita PII itu banyak putus sekolah, putus kuliah. Sehingga kita berpikir bagaimana kita punya perguruan tinggi berbasis online. Nah, ini yang kita, jadi kuliahnya jauh di sana, tapi kita punya ijazah S1. Ya, insya Allah itu akan terwujud kalau kita sama-sama bisa bergandeng tangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan muktamar kali ini bisa menghasilkan kepemimpinan yang lebih mumpuni dan meneruskan tema yang telah kita sepakati bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.